Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Dwi Cahya dari Universitas Mercubuana dengan NIM 44122110005. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah turunnya Al-Quran, nama-nama dari Al-Quran, dan fungsi dari Al-Quran. Terkait dengan Al-Quran berarti proses pertama kali diturunkannya dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, belum ke Nabi Muhammad SAW. Jadi proses pertama dari Lauhul Mahfuz sudah ada firman Allah, diturunkan secara keseluruhan dari Al-Fatihah sampai kemudian An-Nas, turun semua di langit dunia. Jadi belum sampai kepada Nabi, baru sampai kepada Jibril alaihissalam untuk diturunkan. Turun sekaligus. Kemudian setelah itu sesuai keperluannya baru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Misal hari Jumat di bulan Ramadan tanggal 17 turun kemudian surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi Al-Maidah belum turun, An-Nisa belum turun. Karena keperluan itu turun sebagiannya. Kita analogikan peristiwa turunnya Al-Quran ini dengan peristiwa halte. Jadi halte Kota Tua dengan tujuan halte Sarinah. Gak mungkin dong dari halte Kota Tua langsung ke Sarinah. Pasti melewati halte Mangga Besar dulu, halte Harmoni dulu, halte Monas dulu, baru halte Sarinah. Proses pertama disebut dengan Anzala. Proses kedua disebut dengan Nazala namanya. Jadi yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu bukan saat Al-Quran diturun kepada nabinya langsung, tapi pada saat turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, diturunkan secara sekaligus. Itu yang disebut dengan Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi yang dimaksud proses turunnya Al-Quran atau Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kapan terjadinya? Di bulan Ramadan. Tapi kapan waktunya tidak ada yang tahu. Supaya kita berburu di bulan Ramadan untuk mendapatkan kemuliaannya. Karena itu di malam-malam Ramadan itu Allah tunjukkan kepada kita hanya ada satu malam yang tepatan dengan peristiwa malam turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Malamnya disebut dengan malam Al-Qadar. Diminta kepada kita untuk memburunya setiap malam Ramadan. Kata Allah, barang siapa yang beribadah bertepatan dengan malam turunnya Al-Quran, maka dihadiahkan pahala lebih daripada 1000 bulan. Kita konversi 1000 bulan kurang lebih 85 tahun. Jadi barang siapa yang melakukan sholat tahajud atau membaca Al-Quran atau berbuat amal soleh apapun itu, maka akan mengalir pahalanya 85 tahun tanpa henti. Masya Allah. Proses diturunkannya Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau Taurat dan Injil tidak mengalami dua fase, langsung diturunkan kepada nabinya secara langsung. Al-Quran saking agungnya kata Allah, aku turunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Pada saat aku turunkan ke langit dunia itu, barang siapa yang mengerjakan amal ibadah bertepatan dengan malam itu, maka akan diberikan pahala lebih daripada 1000 bulan. Jadi proses pertama Al-Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan proses penurunannya kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun nama-nama lain dari Al-Quran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Banyak ulama yang mengumpulkan dan menghitung nama lain dari Al-Quran terlepas dari perbedaan tersebut. Yang menjadikan kesepakatan ulama adalah nama dan sifat dari Al-Quran adalah bersifat tauqifiyah. Nama dan sifat Al-Quran harus berdasarkan Al-Quran dan juga hadis serta tidak dibenarkan untuk dibuat-buat sendiri. Nama lain dari Al-Quran ialah Semoga setelah mengetahui nama-nama dari Al-Quran, kita bisa semakin giat untuk mempelajari Al-Quran dan juga membacanya. Adapun fungsi-fungsi dari Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah kepada manusia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril.
Fungsi Al-Quran beberapa macam, mulai dari fungsi Al-Quran dalam agama Islam, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia, dan fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu. Wahyu Al-Quran dianggap oleh umat Islam sebagai firman suci Allah yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan dalam kitab suci sebelumnya, seperti Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Al-Quran mencakup setiap aspek kehidupan yang perlu diketahui seseorang. Hal yang terbaik dari semua pendidikan di dunia ini adalah Al-Quran, dan memperolehnya adalah wajib bagi setiap muslim. Agama Islam memberi arti penting bagi pembelajaran Al-Quran, karena itu adalah kode perilaku yang lengkap. Islam sangat mementingkan pengetahuan, pembelajaran, dan pendidikan. Ketika Al-Quran diturunkan, kata pertamanya adalah Iqra, yang artinya membaca. Oleh sebab itu, fungsi Al-Quran dalam agama Islam sangatlah esensial. Fungsi-fungsi Al-Quran dalam agama Islam, yang pertama yaitu Al-Huda, yang artinya petunjuk. Dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua ada Al-Furqan, yang artinya pemisah. Fungsi Al-Quran sebagai pemisah adalah dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal mengenai yang boleh dilakukan atau yang baik, dan yang tidak boleh dilakukan atau yang buruk. Yang ketiga ada Al-Shifa, atau yang artinya obat. Al-Quran bisa menjadi obat penyakit mental, di mana membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat terhindar dari penyakit hati atau mental. Meskipun Al-Quran hanya sebatas tulisan saja, namun membacanya dapat memberikan pencerahan bagi setiap orang yang beriman. Yang keempat ada Al-Mau'izah, atau artinya nasihat. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah. Nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelahnya.